cara kita untuk membuat PDA itu bukan kegiatan sosial, kegiatan bisnis gitu. Kalau ini ada 10 orang mungkin yang masalah turnover tidak semuanya utama. Tapi apakah ada anggota yang kira-kira punya masalah dengan turnover? Jadi jangan kita mulai dengan anggota, fokusnya ke pengurus. Supaya pengurus itu masalahnya terselesaikan juga. Jadi ketika dia ber-PDA, dia selesai masalah. Contohnya kan saya ini kan jadi pengurus itu karena kebutuhan untuk menyelesaikan masalah saya. Nah, ini saya mengambil inisiatif pelatihan. Karena memang saya juga senang ikuti pelatihan, senang bercerita, senang ngajar gitu ya. Cocok bidang saya. Nah, Pak D yang kemudian ngasih feedback. Ini begini, ngasih rangsangan, yang ngasih menggali saya gitu. Pak Gun itu tugasnya cari duit. Jadi satu tugasnya kerja di depan, karena saya butuh maka saya menjalankan pendidikan. Satu lagi Pak D itu dia sifatnya memberi feedback ke saya bagaimana supaya ini jadi yang lebih besar. Pak Gun tugas dia cari duit, karena rasanya paling besar waktu itu Pak Gun. Jadi akhirnya jadilah barang tuh gitu. Nah, ketika meet di investor tahun 2015 di Batam, 2016 gitu ya, waktu itu masih Batam, itu ada 12 orang anggota yang ikut, dan itu selama 2 periode itu menjadi tulang punggung kepemimpinan berikutnya. Kenapa? Karena masalah dia terselesaikan oleh PDA. Pak, saya tidak tahu apakah nanti saya menang atau tidak, saya dapat investor atau tidak, tapi mengikuti program ini Pak, bisnis saya lebih tertata. Artinya itu diperoleh dari PDA. Gitu. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Begini, mohon maaf kalau kemudian saya mungkin belum bisa jawab ini ya, pertanyaan masing-masing ya. Satu, fokusnya belum ke sana. Tapi kalau besok mau diskusi, ayo sharing pengalaman. Karena saya juga sama seperti rekan-rekan juga punya tantangan juga. Kebetulan mungkin saya sudah lebih dulu melalui gitu. Saya menjalani itu menggunakan sudah motor, teman-teman menggunakan Avanza lebih cepat. Monggo. Kalau mau tanya, kalau Bapak kan ya. mau nanya, berarti switching Pak Mo dari employee ke full bisnis itu kapan Pak? Dan gimana? Saya itu belajar PDA tahun 2010 ya, kenal dengan PDA, jadi pengurus pertama tahun 2010 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Dan saya jadi full employee itu tahun 2018-19 full employee. Bukan full keluar dari employee, karena butuh 8 tahun saya untuk proses. Tapi tadi, nah yang menarik begini, kalau ada yang menarik saya bagikan adalah begini, saya itu tidak punya banyak pilihan kecuali bisnis saya itu bisnis pelatihan waktu itu, karena saya memang banyak, saya dari SMP saya jadi guru ngajar ngeles, jadi itu bidang yang sangat saya kuasai. Maka saya kemudian memulai dengan bidang yang sangat saya kuasai, yaitu mengajar, karena itu sangat saya kuasai, hobi saya di sana. Saya tes TV saya adalah sensei